Februari 2020 kita bisa bertatap muka langsung menghadiri dan mengikuti seminar pendidikan yang diselenggarakan oleh Pokjawas Madrasah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan tema Buku Inspirasi Transformasi Pembelajaran di Era Industri 4.0. Beradaptasi dengan transformasi tersebut, yaitu dengan peningkatan kompetensi guru menjadi sebuah kebutuhan dalam mengimbangi cepatnya perubahan, baik dari kompetensi komputer super ke kosong, moto hidup kosong, status kosong. Riwayat pendidikan S1 IKIP Malang, S2 University of Warwick gitu ya, S3-nya UP Bandung. Sama Bu Akan riwayat organisasi kosong, tapi yang tadi sudah disebutkan di ban SN Bu. Alhamdulillah saya harus ta'aruf binikmah. Jadi ban SM itu kan instrumennya baru sekarang. Jadi dari 8 jadi 4 aspek. Alhamdulillah. Ternyata ada usulan 4 aspek itu, ternyata salah satunya dari pengawas DKI Jakarta. Jadi pengawas itu tidak lulus waktu jadi anggota BAN nasional 2017, dia bikin makalah, tapi makalah itu diterima sebagai instrumen yang sekarang. Jadi beliau mengusulkan satu manajemen pengelolaan aspeknya pembelajaran, prestasi dan siswa gitu ya. Tapi ya diubah sedikit-sedikit. Jadi ketahuilah itu salah satu usulan dari pengawas Kementerian Agama. Oke, itu Bapak Ibu. Siapa Pak tadi nama pengawasnya? Garudin. Siapa namanya? Garudin. Oh, namanya Pak Idrus Alwi. Oke, supaya ini waktunya semakin sempit, supaya lebih jelas. Tidak menjadi bagian dari proses pembelajaran Bapak dan Ibu sekalian, maka saya merasa ngapain saya diundang kalau nggak penting, ya. Terima kasih Bapak moderator yang sudah mengenalkan saya. Saya sengaja tidak menuliskan apa-apa di sana karena bagi seseorang yang sudah berkarya 38 tahun di bidang pendidikan, menulis di lembar itu hampir tidak ada artinya. Karena pasti saya cuma pamer saja. Jadi oleh sebab itu saya hanya katakan bahwa itu latar belakang pendidikan saya, dan apabila ingin kontak saya berikan nomor kontaknya. Tetapi kalau untuk ceritain organisasinya apa, terlalu banyak yang harus saya ceritakan dan tidak penting. Yang penting saya sampaikan adalah saya sudah berada di kelas 38 tahun, kemudian berafiliasi dengan berbagai organisasi internasional dalam 20 tahun terakhir ini. Jadi itu saya pikir sudah cukup sebagai CV saya. Dan barangkali kalau pengen lebih tahu yang macam-macam ya Google aja, dicari saja nama Ica Khadijah, nanti pasti. Transformasi, maka pertanyaannya ngapain harus bertransformasi? Gini aja itu kok, ya. Jadi nggak usah transformasi, pulang aja. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat banyak yang terjadi. Kalau tadi disampaikan bahwa transformasi atau industri 4.0 miliknya industri. Tapi pertanyaannya, ngapain anak-anak sekolah? Untuk melanjutkan kehidupan mereka. Baik kehidupan dalam aspek intelektual, bagi yang akan terus menjadi intelektual, aspek segala macam, emosional, spiritual, semuanya. Mereka melanjutkan hidupnya. Kenapa kok yang diangkat industri 4.0? Karena berpengaruh besar terhadap cara kita menghadapi kehidupan, ya. Nah, dan itulah sebabnya ada pengaruhnya pada pendidikan.
Karena pendidikan adalah media terbaik menyiapkan kehidupan, bukan media terbaik, media utama yang tempat anak-anak disiapkan untuk hidup. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di medsos, Bapak Ibu barangkali sebagian sudah ada yang di Facebook atau IG saya kayaknya. Itu yang saya pakai. Kita bisa berkomunikasi. Mari kita lihat. Kalau ini tadi kalau ingin ada latar belakang sedikit saya tuliskan di sini ya. Yaitu macam-macam dan nggak penting juga. Nah, ketika kita berbicara transformasi, kita tidak berbicara mengubah, kita berbicara proses perubahan. Siapa pelaku utama proses? Bukan benda, bukan network, tetapi manusianya. Saya senang sekali 2 hari yang lalu memberi workshop di antara teman-teman dosen di dosen-dosen bahasa di UIN. Sama, kita juga berbicara bagaimana bertransformasi dalam mengajar, tapi khusus spesifik bahasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berbicara transformasi, berbicara proses untuk menjadi lebih baik pastinya, ya. Proses untuk menyiapkan anak-anak. Ya. Nah, ketika kita berproses, mari kita ingat apa yang terjadi. Sekarang tahun 2020, apa yang masih ada di tahun 2020? ASEAN itu bahasa Inggris. Kita adalah negara yang memberikan pelajaran bahasa Inggris tersedikit di antara 10 negara ASEAN. Loh ya nggak apa-apa, wong itu memang diputuskan. Tinggal kita mau berinisiatif apa sebagai orang yang bertanggung jawab untuk umat di masa depan. Karena Malaysia, Singapura, Brunei dan Filipina, mereka itu berbasis bahasa kedua bahasa Inggris, bahkan Singapura hampir bahasa pertama. Tetapi di sekolahnya rata-rata 10 jam seminggu, berarti 600 menit. Kita dikasih 90 menit. Itu contoh saja, ya. Nah, artinya menyambut perubahan yang begitu dahsyat, banyak hal yang harus dipikirkan. Kalau kita memikirkan anak-anak yang sekarang berusia 6 sampai 7 tahun, ya, kemudian di tahun 2032 itu anak-anak baru berusia begitu, usia produktif, pekerjaan apa yang masih ada? That's the question. Ya, saya melihatnya begini. Itu saya bikin bulan dalam tahun ini. Apa yang saat itu ada dan sekarang tidak ada lagi? Ini baru 1 tahun aja banyak, apalagi nanti sampai 30 tahun. Apa yang saat itu ada dan sekarang masih ada? Gurunya. Karena guru akan tetap ada, kecuali guru-guru yang tidak mau bertransformasi. Dia akan dengan sangat mudah digantikan oleh AI. Anak-anak daripada dengerin gurunya membosankan menjelaskan, mendingan Google. Di Google jauh lebih menarik, banyak yang jauh lebih menarik. Dan tidak selalu jelek kan, banyak juga hal-hal positif yang bisa kita pelajari lewat internet. Kalau itu mah niat orangnya aja. Waktu membuka internet mau ngapain? Yang kita lakukan untuk mendidik anak. Saya tidak kebayang berapa tingkat kerugian yang diterima oleh anak-anak. Bapak dan Ibu sekalian, umurnya anak nggak pernah balik, nggak pernah kembali. Dan masih ngomong sama dirinya sendiri sudah selesai. Bapak dan Ibu sekalian, jika kita pikirkan kemudian kita berubah, kita memperbaiki diri sekalipun, anak-anak yang udah kelewat gak bisa kita manggil. Nah, sekarang ibu sudah insyaf nih mau mendidik secara sebenarnya. Kata anaknya, iya saya kan udah besar, udah gak bisa masuk lagi. Apa
semakin mudah mereka membenarkan apa yang dilakukan orang dewasa di sekitarnya. Sepertinya saya membutuhkan air. Bapak dan Ibu sekalian, oh iya, jadi saya naik dulu aja. Oke, maaf. Bapak dan Ibu sekalian, bayangkan ketika anak TK, anak SD, anak SMP, minum bu. Harus. main gadget itu boleh, dan itu otomatis secara psikologis menjadi pembelajaran bagi si anak. Bayangkan di SMA meskipun bisa berpikir, sudah mulai bisa berpikir, melihat itu juga dicontohkan oleh gurunya di SMA, dia menganggap bekerja itu sambil kayak itu boleh. Lulus SMA, dia tidak bisa melanjutkan bekerja di sebuah counter handphone. Kata yang punya toko, nah kamu saya beri waktu seminggu untuk diterima. Dalam waktu seminggu, dia sudah tidak merasa bahwa salah kalau dia sambil melayani orang pegang handphone. Seminggu masa percobaan selesai, terima kasih nak, kamu gak usah terus, besok hari Senin gak usah masuk. Siapa yang berkontribusi terhadap perilaku itu? Terserah, saya nggak mau nuduh guru. Karena kan nggak semua guru juga kayak begitu. Iya. Tapi juga di masyarakat. Karena sekolah adalah public domain yang semua lulusannya adalah anggota masyarakat. Orang sekarang, waduh politisi sama zaman sekarang payah, dan dia dulu juga sekolah. Karena kan kalau perilaku nggak bisa direformat. Kalau knowledge bisa, tapi kalau perilaku dan keterampilan hidup nggak bisa diformat ulang. Karena jika itu tertanam terus, maka itu menjadi kultur dirinya. Dan ketika dia berkelompok menjadi kultur komunitasnya, menjadi kultur masyarakatnya. Nah, saya seringkali mempunyai harapan-harapan personal untuk sering kita berdiskusi bersama teman-teman di madrasah manapun. Bapak Ibu sekalian, saya pernah terundang sebagai trainer untuk masyarakat Muslim di Filipina Selatan, guru-gurunya. Kita seminggu ngobrol di sana. Tapi ya mungkin karena sistemnya berbeda, ya memang banyak perilaku yang memang berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, guru memiliki peran yang sangat strategis dalam menyiapkan siswa untuk hidup di abad 21, untuk hidup di abad ini. Saya katakan, teachers, the mother of all jobs. Benar, tukang baksonya benar, supir angkotnya benar. Kenapa? Karena kita sebagai role model itu pun masih ada kecolongan sana sini pastinya. Apalagi jika kita tidak menyadari. Gurunya perlu kemudian ditanya lebih tinggi lagi. Berapa di antara anak-anak kita yang melewati kita, yang kemudian berkembang dalam profesi yang lain dengan baik? Kalau dari satu sekolah ketemu 15, ya artinya minus. Perlu difikirkan Bapak Ibu sekalian. Bila ketika Menteri Pendidikan berani menyatakan dengan tegas, lepaskan ujian nasional, karena dia adalah belenggu terbesar perkembangan anak. Anda boleh bersorak, boleh tidak, karena saya dengar ada lagi yang mau bikin ujian nasional cara lain. Well, it's up to you. Karena jika itu terus-terusan menjadi beban di
kepalanya anak-anak, kapan kita mau berkembang? Karena guru setelah dilatih untuk menjadi lebih kreatif, ya Bu, paling nanti yang diuji kan cuma 3 mata pelajaran. Seolah-olah hidup ini cuma butuh 3 mata pelajaran. Kok pakai betul? Dan sebetulnya juga emang pelantungan belum dapat kerjaan. Karena pengen dapat kerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Ini harus jadi pemikiran pendidik. Kalau pendidik nggak mikir ini, ya kok ganti profesi aja, nggak usah mendidik. Jualan aja sesuatu yang sifatnya transaksional kasat mata, gampang. Kalau tujuannya bukan untuk Bapak dan Ibu sekalian, ini waralaba. Kemudian ini adalah waralaba juga, supermarket yang sudah nggak pakai kasir. Dan saya sudah beberapa kali mengalami nggak pakai kasir, karena kasir itu kerjaannya cuma apa sih? Repetitif kan, diulang. Dia kerjaannya kasir, masukin barcode-nya, keluar harganya, di total uangnya dimasukkan. Padahal ada mesin yang bisa nerima uang dan bisa ngembaliin, seperti vendor minuman itu. Digabung jadi satu, jadilah seperti ini. Ya, jadilah seperti ini. Pada suatu hari saya bingung, saya membeli sesuatu, mau bayarnya di mana ini? Akhirnya saya tanya security, bayarnya di mana? Oh, ditunjukkan itu mesinnya, kamu ini sendiri. Dan kalau dilihat logika, ya memang itu nggak butuh orang. Sekarang kalau Anda menelpon ke kantor atau ke bank, yang menerima orang atau mesin? Yang menerima itu diisi anak-anak dari berbagai kelompok keluarga. Ada anak yang hanya hidup dengan ayahnya, ada yang hidup dengan ibunya, ada yang hidup dengan neneknya, ada yang hidup tidak dengan siapa-siapa. Semua membawa karakter berbeda-beda ke dalam kelas kita. Dan kalau Anda dan saya memilih profesi ini, Anda mestinya tahu dan saya tahu bahwa di kelas saya menghadapi anak dengan berbagai macam laku. Yang tidur bangun. Jumlah perselingkuhan di sekolah itu yang menyedihkan. Bapak dan Ibu udah jangan rapi, kalau rapi berarti ya. Ya, karena kalau enggak harus diomongin apa? Ya. So, Bapak Ibu sekalian, kemudian dinamika perubahan ya. Ya. Nah, ini datanya Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, kita itu 70% tenaga kerja kita di tingkat dasar. Ini cuma fakta aja, kalau kita pikirkan, jangan kita terbuai saja dengan urusan kita tidak memikirkan masa depan anak-anak secara serius. 4C yang dibutuhkan ini, katanya abad 21 butuhnya communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Sudahkah gurunya menguasai ini? Sudahkah kepala sekolahnya mampu berkomunikasi dengan efektif, berkolaborasi dengan efektif, berpikir kritis, tidak mengambil keputusan sesaat? Sudahkah kepala sekolah dan gurunya kreatif? Tadi kalau dikatakan kalau ini tidak dicontohkan, mustahil anak-anak akan mendapatkan secara maksimal. Basis hasil tes PISA yang rendah, kemudian dilihat tes PISA itu berbasis memang dibuat untuk mengukur critical thinking, maka diambil jalan pintas. Soalnya aja yang pakai high order thinking skills, ya yang hasil ya soalnya, orangnya ya tetap aja.
Karena harusnya high order thinking skills itu ada di kelas. Bagaimana guru mengajak anak dari berpikir, dari mengingat, sampai dia bisa menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan masalah jalan pintas. Mengatakan sebagai akademisi, mengatakan sebagai pendidik, tapi tidak secara digital literat. Di kelas sedang mendengarkan sesi, tidak didengerin atau didengerin sambil lalu, tapi di sini juga kemana-mana sudah, ya searching, ya kirim WA, ya apa. Itu secara digital tidak literat katanya. Baca aja banyak di artikel tentang itu. Student leadership and personal development. Leadership bukan semua anak jadi ketua, tetapi bagaimana karakteristik leadership itu ditumbuhkan di kelas. Salah satu yang paling penting adalah mengambil keputusan. Anak-anak kita lemah dalam mengambil keputusan, tidak percaya diri. Nah, apa yang mempengaruhi ketidakpercayaan diri anak? Perilaku gurunya. Salah satu contoh, ada anak yang tidak terlalu cukup kepandaiannya. Sikap guru, bukan di Jakarta ya, di Inggris. Ketika berkomunikasi dengan anak yang agak-agak pintar, itu komunikasinya kayak oke, ketawa-ketawa gitu ya. Begitu giliran ke yang kurang bisa, muka aja udah berubah. Ini tuh cuma mancing belajar. Ini belajar untuk menumbuhkan keinginan belajar. Kalau cuma datang kayak gini sudah menganggap dirinya belajar, bukan. Ini belum belajar, ini mancing untuk belajar. Ya, kita suka kadang-kadang heboh ngomong sama teman kita seolah-olah di luar kelas nggak apa-apa. Yang dicatat anak-anak yang itu, the indirect learning yang dicatat oleh anak-anak ya. Kemudian menunjukkan sikap care, peduli. Sering nggak kita lihat di sekolah ketika yang berurusan bukan anak di kelas kita, bukan di kelas kamu, ngomongnya aja sudah mendiskreditkan, seolah-olah bukan tanggung jawabnya. Dia kan di kelasnya si itu, bukan di kelas gue lagi. Berapa anak yang jadi bagus? Jangan-jangan yang bagus memang sudah dari rumah, ya. Kemudian banyak ini ada 17. Selalu meningkatkan kemampuan komunikasi. Saya berusaha untuk sedetail mungkin supaya kita tahu apa yang mesti kita kerjain, Bapak dan Ibu. Mampu menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan buat anak-anak. Dan banyak guru yang begini ini dianggapnya kalau punya guyonan itu, apalagi di SMA, guyonan yang nyerempet dianggapnya itu lucu itu, dan tidak mendidik. Kalau menyenangkan itu anak ditantang berpikirnya. Ini pangkal yang sangat penting, yang mana seorang guru harus menyadari bahwa dirinya sendiri adalah sekolah buat anak-anak. Jadi kalau sekolah itu bangunan, di dalam sekolah itu ada sekolah yang membawa kurikulumnya masing-masing, yaitu para guru. Oleh sebab itu yang harus ditumbuhkan adalah kepercayaan dari anak bahwa kita semua orang dewasa yang ada di sekolah adalah pendidik. Disinilah kemudian kita naik tanggung jawabnya dari guru yang langsung ngadepin anak kepada kepala sekolah, kepada pengawas yang lebih jelas lagi, jauh lebih besar tanggung jawabnya. Ya. Nah, sekolah adalah lingkaran utuh, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sekolah dapat menguatkan gurunya itu sangat penting. Karena tadi kepala sekolah harus bisa memastikan bahwa semua orang dewasa yang dipimpinnya adalah para pendidik. Yang paling sulit adalah mengelola perilaku masing-masing individu yang ada. Tapi ketika yang ada di ruangan ini adalah para guru,
marilah kita mulai dengan kesadaran personal bahwa kita ini adalah kurikulum hidup